Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesor. Salam hobi, salam laras, salam situng ateh tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan ini sahabat, saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat subscriber ya. Dia bertanya, dia memiliki senapan gejluk sahabat. Dia tanya, bang, senapan saya kayak gini bang, saat jarak dekat itu lajunya mimis atau perkenaan mimis itu di sebelah kanan, di sebelah sini. Ternyata saat jarak jauh perkenaan mimis itu di sebelah kiri nih, atau di sinilah, di sebelah kiri lah, bebas di sebelah kiri. Gimana bang? Nah, oke sahabat, saya akan jelaskan. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang pergerakan mimis secara normal sahabat. Pergerakan mimis secara normal, di sini saya sudah kasih contoh garis sederhana sahabat. Ini ada jarak lah, jarak sederhana 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 70 meter, 100 meter. Anggap seperti itulah mudahnya ya. Kemudian pergerakan mimis secara normal sudah disampaikan sebelumnya sahabat, bahwa ketika lontaran pertama keluar dari ujung laras senapan, maka dia akan sedikit naik ke atas dikarenakan ada tekanan. Kemudian pada suatu ketika dia juga akan turun dikarenakan ada gaya tarik atau gaya gravitasi, dikarenakan ada massa pada berat mimis, kemudian tekanannya sudah menipis, maka akan melengkung seperti ini. Sedangkan berbeda dengan pandangan teleskop sahabat. Pandangan teleskop, karena teleskop itu tidak memiliki, ataupun cahaya itu tidak memiliki massa, maka pandangan teleskopnya itu pasti lurus. Nah, contohnya seperti ini, lurus. Maka kita ketahui pertemuan atau titik pertemuan antara laju mimis dengan pandangan pada teleskop itu terdapat pada umpamanya di 15 meter di sini sahabat. Di 15 meter. Oke? Ini di 15 meter titik cross. Maka sepantasnya saat kita menembak, saat di 15 meter, maka titik cross ada di tengah garis vertikal, ada di sini sahabat, ada di sini. Kemudian saat 10 meter sepantasnya ada di bawah garis vertikal, yaitu di sini. Saat 20 meter ataupun 30 meter sepantasnya ada di atas garis vertikal, ada di sini gitu. Oke, itu secara pergerakan normal sahabat. Ini. Namun bagaimana jika kasusnya ternyata ketika jarak dekat itu ada di sebelah kanan, jarak jauh itu ada di sebelah kiri perkenaannya. Oke, saya jelaskan sahabat. Ini cuma sekedar prediksi saja ya, prediksi. Maka masalah yang pertama ini bisa saja disebabkan oleh cuaca, angin. Mungkin berangin sehingga kemudian menghantam pergerakan mimis ini, sehingga kemudian melenceng dari jalur utama karena dihantam oleh angin. Enggak bang, itu bukan gara-gara angin bang, karena ketika saya zeroing itu posisinya dalam posisi gak berangin. Oke, aman berarti. Mungkin yang nomor 2 adalah dikarenakan mimis kita yang bermasalah, mimisnya umpamanya coplang dan sebagainya sahabat, atau mimisnya tidak sesuai dengan laras kita. Karena sahabat, laras itu memiliki karakter tersendiri dan juga memiliki kecenderungan terhadap mimis-mimis tertentu. Kadang-kadang laras itu cocok kepada mimis tertentu, nggak bisa kepada mimis yang lain. Mungkin itu penyebabnya. Oh enggak bang, tidak bang, tidak gara-gara mimis. Kenapa? Karena semua mimis yang saya coba semuanya mengalami masalah yang sama, yaitu ketika power ataupun target dekat di sebelah kiri, di sebelah kanan, jarak jauh di sebelah kiri, tetap seperti itu semua jenis mimis yang saya coba. Oke, baik sahabat, dalam dunia senapan angin ada istilahnya laju mimis yang tidak normal yang disebut dengan laju mimis spiral. Laju mimis spiral sahabat, maksudnya seperti apa laju mimis spiral? Oke, saya garis dulu ya, garis vertikalnya ya, kayak gini. Pandangan vertikalnya umpamanya seperti ini sahabat, ataupun lurus saja ya biar lebih normalnya kayak gini ya. Oke, ini adalah pandangan teleskop. Laju mimis spiral itu sahabat adalah melingkar, laju mimisnya itu melingkar. Laju mimis spiral contohnya adalah ini, mungkin ini agak sedikit
sedikit. Nah, bukan pas ke atas ke bawah sahabat, enggak, tapi melingkar ini sahabat. Mungkin saya contohnya mungkin seperti ini. Ini anggap dulu adalah garis vertikal, saya garis tegak saja, garis vertikal, kemudian garis lontaran mimisnya itu berupa spiral, yaitu melingkar sahabat. Mungkin seperti itu, atau kok kurang rapi ya, kayak gini lah, melingkari garis vertikal, melingkar, berputar sahabat, berputar seperti ini pergerakan mimisnya, terus berputar. Nah, kalau berputar semacam ini sahabat, garis vertikalnya tentu saja pergerakan mimisnya tentu saja perkenaannya itu akan berpindah-pindah sahabat, akan berpindah-pindah. Bisa saja ketika jarak dekat di sebelah kiri, di sebelah kanan, jarak jauh di sebelah kiri jatuhnya. Kenapa? Karena ya melingkar kayak gini, melingkar. Maka perkenaannya ini garis vertikal mamanya di sini. Maka perkenaannya bisa di kanan, bisa di kiri, di kanan, di kiri, di kanan, di kiri. Ini disebut dengan pergerakan mimis spiral. Loh, apakah ini normal? Tidak normal sahabat, tidak normal. Maka penyebabnya ini apa dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab yang pertama sahabat, yang sering terjadi pada mimis spiral ini, pergerakan mimis spiral adalah dikarenakan overspeed, disebut dengan overspeed atau kelebihan power pada senapan yang tidak seimbang dengan larasnya tidak kuat namanya. Dan contoh kecilnya pada gejluk namanya. Gejluk itu sahabat larasnya mungkin OD 9 atau bahkan ada yang OD 8, pada gejluk powernya tinggi sahabat. Bisa sampai 2500 PSI namanya, tekanan anginnya. Maka tentu saja laras itu tidak akan cukup kuat untuk menahan tekanan angin, sehingga larasnya bergetar. Larasnya bergetar, maka gimana solusinya? Kalau pada PCP ataupun pada gejluk, bisa saja Anda mengurangi tekanan pada perhammer dengan cara memutar bagian di belakang ini, penyetelan power di belakang ini agak lebih longgar, agar tekanan perhammer ini lebih ringan gitu. Kalau pada uklik sahabat, nah kalau pada uklik bisa saja sahabat itu kalau larasnya menggunakan laras OD 9, OD 8, terutama OD 8 lah, yang kemudian di bagian luar ini ada serombong, maka cukup Anda skep bagian dalamnya itu agar tidak bergerak dan agar tahan terhadap tekanan angin besar, agar tidak terjadi getaran pada laras. Ketika bergetar, maka tentu angin saat keluar dari dalam laras ini, juga akan ikut getaran, akan kemudian terjadi ya spiral semacam ini. Kemudian selanjutnya mungkin bang, sudah powernya dibuat rendah powernya, bahkan larasnya juga ya di skep umpamanya, ataupun dikasih cincin agar lebih kokoh, agar tidak mudah bergetar larasnya sahabat. Bisa saja pada ujung laras di sini sahabat, ujung laras di sini ini ada pemotongan ataupun ada alur atau ulir pada laras itu yang sudah sedikit coplak, sehingga kemudian saat mimis itu keluar dari ujung laras ini, itu menciptakan tidak seimbang gitu sahabat. Keluarnya itu tidak seimbang, tidak pas langsung los lari ke depan, tapi ada sedikit masalah pada ujung laras ini. Solusinya gimana? Solusinya yaitu dengan cara di-crowning ujung larasnya. Saya sudah membuat gimana cara meng-crowning laras sahabat yang baik. Simulasinya sudah juga ada, silakan Anda lihat di playlist, lihat di ilustrasi. Di sana juga ada ilustrasi crowning laras yang baik dan benar, dan juga alat yang digunakan. Mungkin itu saja jawaban sederhana yang mungkin bisa sedikit membantu sahabat yang mengalami problem saat jarak dekat perjatuhan mimis di sebelah kanan, saat jarak jauh perjatuhan mimis di sebelah kiri garis vertikal. Oke, terima kasih sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, bisa diperbaiki oleh sahabat-sahabat setia saya ini di kolom komentar untuk pengetahuan bersama sahabat. Kurang lebihnya kita mudah-mudahan tetap menjadi orang-orang yang tetap semangat, memberikan edukasi, hiburan dan sebagainya bagi sahabat-sahabat kita semua. Salam Sutohabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.